Ya, teman-teman, kita sekarang berada di Lab Keperawatan Politeknik Negeri Indramayu. Nah, di sini bisa dilihat lab keperawatan lengkap banget ya. Mari kita langsung saja. Oh, udah ada Ibu Kaprodinya. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Iya, selamat datang di lab keperawatan. Iya, lab keperawatan ini mewah sekali ya Bu ya. Boleh nanti spill sedikit, ada apa aja sih di lab keperawatan beberapa? Sekarang kita boleh ke mana dulu? Mari kita ke laboratorium kegawat daruratan karena kita unggulannya memang. Teman-teman yang masih teman-teman yang masih menonton kami boleh bertanya tentang emergency room, tentang lab keperawatan, boleh bertanya di live chatting kami. Assalamualaikum Ibu. Iya. Kita sedang podcast penerima mahasiswa baru. Nah, kebetulan keperawatan ini jadi prodi yang sangat diminati, dan teman-teman yang tadi ingin bertanya tentang keperawatan prodi boleh silakan layangkan pertanyaannya di live chatting. Ibu boleh spill sedikit ya? Ini boleh Bu. Ini keperawatan. Ini kebetulan adalah ruang gawat darurat Bu, emergency room. Itu kami sudah setting semirip mungkin dengan instalasi gawat darurat, di mana ada triase ini Bu di bawah. Ada merah, kuning, hijau untuk pelabelan pasien gawat darurat. Kemudian kami juga ada beberapa kompetensi gawat darurat. Itu salah satunya kami punya alat, ini namanya chiller. Ini untuk tindakan resusitasi jantung paru. Dia sudah terkoneksi langsung ke dalam laptop. Ini sistem pembelajaran yang bentuknya adalah simulasi begitu. Jadi anak-anak mahasiswa itu akan belajar dengan sangat mudah menggunakan contoh dari manekin ini. Jadi dia kompresinya sudah ada, kemudian ini untuk ventilasinya. Selain itu, kami juga ini Bu punya monitoring pasien. Monitoring pasien ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan dari mulai tekanan darah, nadi, pernapasan sampai dengan saturasi oksigen dan gambaran EKG-nya. Kemudian ini kami punya alat defibrilator. Ini adalah monitor atau alat kejut jantung yang memang digunakan untuk pasien-pasien dengan henti napas dan henti jantung. Kemudian selanjutnya di pembelajaran gawat darurat pun ini ada rekam untuk aktivitas listrik jantung. Ini namanya mesin elektrokardiogram. Kemudian lab kita pun sudah dilengkapi dengan troli emergency. Troli emergency isinya adalah obat-obatan. Kemudian ini adalah mesin suction. Kemudian ini adalah infus pump. Ya, supaya hitung-hitungan kebutuhan cairan pasiennya itu tepat. Alat-alat di laboratorium emergency ini memang disetting semirip mungkin dengan ada di rumah sakit supaya kompetensi mahasiswa itu bisa tercapai dengan maksimal. Gitu barangkali Bu. Terima kasih banyak ya Ibu Sali ya. Teman-teman, tadi kita udah lihat ya beberapa alat yang luar biasa canggih juga. Jadi ini sangat mirip sekali dengan emergency yang ada di rumah sakit gitu. Sambil boleh baca pertanyaan beberapa ya Ibu ya. Ini ada yang menanyakan, peluang kerja dari D3 keperawatan ini banyak tidak Bu? Kita sudah mempunyai lulusan yang tahun 2022. Nah, itu sudah ada yang diterima di Rumah Sakit Gunung Jati, di Rumah Sakit Ciremai, di Rumah Sakit Mitra Widasari juga sudah ada. Selain itu ada di Rumah Sakit Cikarang, kemudian ada di Bekasi. Alhamdulillah kita sudah kurang lebih 50% lulusan kita sudah diterima oleh rumah sakit. Kita masuk ke ruang operating room. Kita punya ini. Kita boleh lihat spill sedikit ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini boleh spill sedikit kepada teman-teman khususnya calon mahasiswa baru. Ini lab apa sih Bu? Ini adalah ruang lab ruang operasi. Nah, di mana di sini itu ada terdiri dari dua bagian. Di sini ada ruang yang non steril dan steril. Jadi sebelum masuk ke ruang steril itu kita harus cuci tangan dulu nih Mbak. Jadi kita nih lihat teman-teman punya alat yang namanya scrub station. Ini itu standar dengan rumah sakit. Ini sudah tidak pakai keran lagi. Jadi kita pakainya ini pedal ini dan ini untuk cuci tangan nih Mbak. Jadi prosedur cuci tangannya itu pun berbeda. Jadi setelah itu kita datang ke sini nih. Ini adalah set yang harus kita pakai sebelum masuk ke sini. Ada gown, ada sarung tangan, ada Google, ada hair cap, kemudian ada masker. Setelah itu kita menuju ke ruang
preparation room atau di ruang OK-nya. Nah, di sini adalah prinsipnya steril, Mbak. Jadi kita masuk tuh udah steril semuanya. Di sini ada set yang memang sangat mirip sekali dengan ruang operasi nih, Mbak. Mirip sekali memang di desainnya ya, iya, memang ya? Dan alat-alatnya pun alat-alat yang terbaru begitu ya. Kemudian di sini yang pertama ini ada Phantomnya. Jadi nanti kalau kita belajar tuh kita perkenalkan nih pembedahannya tuh di area mana seperti itu. Kemudian ini adalah lampunya yang bisa secara umum di rumah sakit digunakan. Kemudian di sini ada bedside monitor yang terbaru. Kemudian ada juga ini adalah set yang digunakan ketika operasi. Begitu. Jadi memang setting di ruang operasi ini memang mirip dengan yang ada di rumah sakit. Begitu. Memang didesainnya untuk betul sekali. Jadi kalau misalnya untuk pembelajaran, saya rasa ini sangat cukup sekali ya, Mbak ya, untuk pengenalan. Iya, dan sangat komplit ya. Dan perlu diketahui kan prodi keperawatan ini sangat populer di pilihan untuk kemarin jalur PMB. Jadi mungkin teman-teman bisa milih lagi karena kita lihat juga sudah cukup. Iya, alatnya cukup lengkap. Terima kasih ya Bu Niken ya. Sehat selalu, sukses selalu. Teman-teman, tadi kita udah lihat kan ini di mana ini operating room itu lengkap banget. Ibu, boleh saya spill lagi? Oh, banyak banget antusias. Terima kasih ya teman-teman. Ini sudah banyak bertanya. Untuk prodi D3 keperawatan, kira-kira nanti sistem belajarnya gimana ya, Bu? Baik, untuk sistem pembelajarannya kita selain ceramah di kelas, kemudian kita di laboratorium. Nah, ini sedang di laboratorium, jadi sebelum mahasiswa praktek ke lapangan, karena kita sudah mempunyai MOU dengan beberapa rumah sakit. Di antaranya Rumah Sakit Indramayu, Rumah Sakit Patrol, Rumah Sakit Gunung Jati, Rumah Sakit Ciremai, Rumah Sakit Arjawinangun, kemudian juga Puskesmas sewilayah sekabupaten Indramayu juga kita lakukan praktek di sana. Kemudian juga ada SLB di TK juga. Nah, itu kita sebelum menerjunkan mahasiswa ke sana, tentunya kita harus betul-betul di laboratorium ini mereka harus kuasai. Begitu. Nah, ini kita udah sampai apa ini? Di internal maternity. Internal maternity. Boleh kita spill intip dulu. Assalamualaikum Ibu, kita sedang live podcast untuk mahasiswa keperawatan ya, calon mahasiswa baru khususnya. Boleh di spill sedikit Bu ini? Jadi ini lab untuk maternitas. Jadi lab maternitas itu sebagai pembelajaran sebelum mahasiswa mau terjun ke rumah sakit. Jadi kita lakukan praktek di sini. Dan di sini ada satu pantom. Pantom ini bisa melakukan ada denyut jantungnya, denyut jantung bayi juga ada. Terus dia bisa melakukan kayak his itu adalah mules-mules ketika ibu hamil. Jadi ini untuk praktek persalinan normal dan juga kita dilengkapi dengan USG dan lain sebagainya. Ada juga ya ada ini USG-nya. Jadi kita sudah lengkap. Jadi misalnya sesuai kalau pembukaan satu nanti itu seperti apa kalau kita lakukan VT itu prosedur untuk melihat berapa pembukaan vaginanya begitu. Jadi ya ini untuk mahasiswa praktek sudah lengkap ya Bu ya, teman-teman mahasiswa. Jadi kita bikin kasus aja nanti. Ini denyut jantungnya berapa bisa didengarkan. Kita cuma dosen ngasih petunjuk ini kita kira-kira sesuai nggak mahasiswa mendengarkan sama nggak sesuai yang di sini. Seperti itu. Jadi kalau denyut jantung bayinya terlalu tinggi berarti mungkin ada distress yang dialami oleh bayi tersebut gitu yang di dalam gitu. Iya, seperti itu. Terima kasih ya Ibu sudah memperkenalkan kepada calon mahasiswa baru ini fasilitas-fasilitas yang ada di Lab Keperawatan Politeknik Negeri Indramayu. Baik, selanjutnya nanti kita ke ruang maternitas. Iya. Ini kita berada di ruang maternitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ini kita sedang untuk memberitahu kepada calon mahasiswa baru. Boleh dijelasin ya Bu sedikit tentang lab ini? Ya, jadi ini kan ruang maternitas ya. Jadi di sini mahasiswa itu bisa belajar bagaimana ibu itu hamil kemudian sampai dengan proses melahirkan itu di sini sampai juga dengan menyusui. Kemudian mahasiswa juga belajar mengenai keluarga berencana juga di sini. Dan ini adalah contoh dari Phantom bayi yang baru lahir.
Ya, ini lengkap dengan tali pusar dan juga placentanya. Oke. Nanti juga belajar cara memotongnya, membersihkannya itu bagaimana, itu juga di sini. Gitu, Bu. Oke. Jadi untuk mahasiswa praktek juga mungkin udah lengkap ya Bu ya fasilitasnya, dan emang keperawatan Politeknik Negeri Indramayu ini lagi favorit banget loh Bu. Oh iya. Iya. Baik. Terima kasih ya Ibu atas penjelasannya, sehat selalu. Baik, teman-teman, itu tadi kita habis dari ruang maternitas, sekarang kemana lagi Bu? Ke ruang medical surgical nursing atau keperawatan medical bedah. Oh gitu, Kita medical ke surgical nursing 1. Assalamualaikum Ibu. Sehat Bu? Sehat. Ya, Gimana boleh. Bu Fitri kabarnya? Bu? Alhamdulillah baik. Boleh Ibu jelasin ini tentang Ruangan apa ya, aja? ruangan apa Oh, saja boleh spill? Jadi ini adalah ruangan untuk keperawatan medikal Oke. bedah atau medical surgical nursing. Jadi di sini khusus untuk pasien-pasien dewasa seperti itu. Jadi di sini bisa dilihat ada pentem atau manekin yang bisa digunakan mahasiswa untuk pembelajaran seperti itu. Nah, di sini misalnya salah satu kasusnya adalah fraktur, atau teman-teman mungkin lebih familiarnya dengan patah tulang seperti itu. Dan di sini sudah dilengkapi dengan alat-alat yang canggih yang bisa nanti menunjang mahasiswa untuk pembelajaran. Ini namanya ada skeletal traction, dan juga di sini ada namanya skin traction. Nanti kita sebagai dosen akan mengajari mahasiswa untuk memasang hal tersebut seperti itu, Bu Fitri. Oke. Ini udah lengkap banget ya Bu fasilitas yang ada di lab keperawatan Politeknik Negeri Indramayu. Terima kasih ya Ibu. Sehat selalu. Baik teman-teman, itu tadi saya belum hafal semua. Medical surgical nursing 1. Sekarang kita kemana lagi Bu? Kita ke basic biomedical science. Oke, basic biomedical science. Boleh saya bantu. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Ya. Kita sedang berada di apa, boleh dijelasin dan spill sedikit buat calon mahasiswa baru khususnya yang memilih prodi keperawatan. Oke, jadi kalau ini namanya Laboratorium Basic Biomedical Science. Di laboratorium ini biasanya digunakan untuk pembelajaran anatomi fisiologi. Oke. Gitu. Nah, ini satu-satunya juga yang ada di Indramayu, Bu. Oh, wilayah 3 Cirebon ya, luar biasa. Nah, jadi ini sama seperti Kardavar yang digunakan biasanya di Fakultas Kedokteran. Nah, ini kita punya teknologi yang lebih canggih lagi di lab kita, namanya anatomy stable. Nah, anatomy stable ini sangat berguna sekali untuk pembelajaran anatomi fisiologi, karena nanti mahasiswa di sini bisa eksplor sendiri apa yang mau mereka lihat dari susunan tubuh manusia, karena nanti mahasiswanya juga bisa atur sendiri. Contoh, dia bisa melihat dari bagian luar dulu tubuh manusia, yaitu kulit. Kemudian nanti kita bisa setting lebih detail lagi sampai melihat sistem organ yang ada di tubuh manusia, sampai nanti lebih detail lagi kita bisa melihat susunan pembuluh darah pada manusia, seperti itu. Nah, jadi ini salah satu fasilitas yang paling baik di sini, sehingga nanti ini sangat membantu mahasiswa keperawatan untuk memahami konsep anatomi fisiologi manusia. Luar biasa, ini sudah canggih sekali ya Bu. Iya, baik, sudah lengkap semua fasilitasnya pokoknya. Terima kasih ya banyak Ibu, semoga sehat selalu. Iya, baik teman-teman, tadi adalah Basic Medical Science. Sekarang kita kemana Bu? Kita ke KMB 2 atau Medical Surgical Nursing 2. Oke, Kita akan Medical perlihatkan Surgical alat-alat Nursing juga 2. yang canggih. Ya. Selamat sore Bapak. Ya, boleh jelasin atau spill sedikit ya kepada khususnya calon mahasiswa baru nih yang ngambil D3 keperawatan, ini lab apa sih? Iya, jadi di ruangan Medical Surgical Nursing 2 ini adalah alat yang berisikan dengan 2 alat traksi. Yang pertama alat traksi otomatis dan juga alat traksi manual. Nah, jadi teman-teman mahasiswa nanti bisa nih mempelajari bagaimana sih cara mengoperasikan alat traksi secara otomatis dan juga alat traksi secara manual. Karena kan ketika kita melakukan tindakan traksi kepada pasien itu perlu ada perhitungan berapa sih kekuatan regangan untuk pasien tersebut. Nah, ketika kita memakai alat ini, kita tidak perlu lagi menghitung secara manual. Alat ini sudah otomatis mengtraksi pasien dengan mengoperasikan alat di sini, gitu. Berbeda dengan alat yang sebelah sini. Di sini kita harus benar-benar manual, sehingga si operatornya harus benar-benar memastikan berat badan pasien sehingga mampu mengetahui tarikan dari traksi yang diinginkan. Jadi seperti itu.
Oke, jadi teman-teman mahasiswa nanti bisalah belajar bareng-bareng bersama saya di sini ya. Oke, mungkin gitu aja. Iya. Iya. Terima kasih ya, terima Pak kasih. Gilar, Ya, sehat sama-sama. selalu. Baik, saya mau langsung ke sebelahnya lagi nih. Iya, banyak banget ini lab keperawatan. Sekarang kita kemana, Kita ke Ibu? general nursing. Oh ya. Kita. Sebelumnya boleh jawab pertanyaan dulu kali ya, Bu Oke, ya, dari boleh. teman-teman. Di sini ada yang Ya. bertanya, untuk peralatan lab apakah sudah menyerupai atau berstandar rumah sakit nasional maupun internasional? Alhamdulillah, karena kita punya visi terdepan tingkat nasional berdaya saing global, sehingga kita juga harus memperhatikan itu. Dan kita sudah, Bapak Ibu, teman-teman juga sudah lihat ya tadi sebagian, baru sebagian. Nanti kita akan lihat lagi sebagiannya. Dan itu sudah sesuai dengan yang ada di rumah sakit. Oke, Iya. ya. Boleh kita masuk dulu ya, teman-teman. Baik. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Iya, sehat, Pak. Iya. Sehat. Boleh di-spill Iya. sedikit dan informasi ini Iya. apa sih, Pak? Dan Ini apa lab apa? adalah miniatur ruang rawat inap yang ada di Oke. rumah sakit, sehingga mahasiswa bisa mempelajari bagaimana merawat pasien dengan kondisi-kondisi yang sudah stabil ya. Kemudian alat-alatnya kita siapkan tensimeter, ada infus pump, kemudian ada syringe pump ya. Kemudian ketika itu bisa ada juga alat elektrokardiografi ya. Semuanya ini seperti ruang rawat inap. Oke, emang didesain ya, Pak ya? Iya. Khusus seperti ruang rawat Iya, inap. kemudian Ini kita ada apa, juga Pak? desain untuk ruang VIP. Boleh masuk ya, Pak? Ya. Si pasiennya, sofanya, ya tahu kondisi yang sebenarnya. Oke. Dan di sini ada ruang hemodialise, cuci darah. Oh, ya. ya. Jadi ini alatnya, alat cuci darahnya. Oke. Jadi langsung kita mempraktekkan kepada mahasiswa supaya memang setelah ada di rumah sakit sudah mengenal, jadi tidak aneh. Kita sudah sesuai apa yang ada di sakitnya. Begitu, Ibu. Iya. Ini desain khusus ya, Pak ya, Iya. seperti bentuk yang ada di Iya. rumah sakit, ada ruang VIP juga, Iya, ada betul. cuci darah. Iya, Baik, Bapak. kemudian Kita kemana lagi, Pak? Kita ke ruang ICU ya. Oke. Iya, miniatur dari ruang ICU. Kalau lihat suaranya sih Iya, seperti suaranya- kayak ruang ICU ya. Suaranya seperti Iya. ruang ICU ya, Iya, ini. ini dikontrol oleh komputer pakai teknologi yang ada di Oke, sini. iya. Ya, kemudian kita juga ada alat ventilatornya. Ya, Iya. kemudian ada pasiennya. Oh, Ketika iya. itu pasien Pak, bisa Pak, kedip. mohon maaf, phantomnya saya agak Iya, iya, phantomnya iya. saya agak ini ya. Iya. Agak Iya. Ini scare. bisa batuk juga ini Oke. pasiennya. Jadi seandainya kita misalnya pasiennya batuk-batuk, nah kita bisa Oh, iya. bisa batuk sendiri, atau pasiennya mengeluh Iya. apa saja ya dengan kondisi-kondisi. Nah ini, ya di sini. Sehingga pasien itu, mahasiswa itu Iya. bisa dengan seperti manusia seperti itu. Iya. Jangan takut, Ibu. Iya, saya takut ya, ini Pak. ada nadinya Oh, terasa, oh Ibu. iya, saya Iya. agak scare gitu, agak takut Iya. saya, Pak. Oke. Iya. Kemudian ada ventilatornya. Ini ventilator. Memang bedside benar-benar monitor. menyerupai ya, Pak Iya, ya? iya. Oke. Semuanya seperti itu. Dan Iya. dikontrol dengan Luar yang ada biasa di komputer. sekali. Itu teknologi kita Iya. yang terbarukan. Jadi memang canggih semua ya, Canggih. Pak, alat-alat Iya. yang ada di itu. Iya. Ya. Terima kasih banyak ya, Bapak. Ya. Mangga, Pak. Baik, Ibu, kita sekarang ini saya agak speechless ya sama alat itu ya, Bu ya. Itulah alat-alat yang ada di Politeknik Negeri Indramayu ya, Prodi D3 Keperawatan. Kita langsung ke ruang anak Oh, di sini. iya, ada lagi ruang ya, anak di sini, boleh. ruang tumbuh kembang ya. Monggo. Iya. Kita spill. Assalamualaikum, selamat datang. Boleh kasih tahu ya, Bu ya, ini ruangan apa? Jadi ini ruang miniatur untuk perawatan pada anak. Jadi kalau di anak itu selain dia sakit tapi dia harus tetap berkembang, makanya kita setting bahwa supaya anak tidak mengalami stres pada masa hospitalisasi, maka ada permainan yang di sini. Oke. Permainan ini tujuannya untuk menstimulasi tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anaknya meliputi motorik halus, motorik kasar, bahasa, dan
sosialnya, berarti dia berinteraksi dengan teman-teman yang lain ketika ada di rumah sakit. Jadi meskipun sakit, anak tetap mendapatkan haknya untuk bermain seperti itu. Oke, iya. Ya, gitu teman-teman, ini adalah ruang anak. Ada Ade juga. Hai De, sehat selalu ya. Dan selanjutnya kita ke perinatologi. Boleh kita masuk ya teman-teman, kita lihat. Jadi ini ruang perinatologi. Perinatologi ini di mana tempat untuk perawatan bayi-bayi setelah lahir dalam kondisi sehat. Jadi di sini ada tempat, ini WAM namanya, WAM untuk menghangatkan bayi. Kenapa bayi harus dihangatkan? Karena resiko kehilangan suhunya. Jadi ada untuk ini juga apa namanya, ya fototerapi ya, seperti ini bayi-bayi yang dalam kondisi sehat, jadi tidak mengalami sakit. Nah kalau bayi-bayi dalam kondisi sakit ada di sebelah, namanya di NICU. Oh ya, NICU ya, di NICU ya, itu yang khusus sakit ya Bu ya. Ini NICU. Nah, neonatal insentif care. Oh iya. Di sini sudah harus memang menggunakan inkubator ya, inkubator. Kemudian juga biasanya bayi-bayi dengan kondisi yang abnormal atau sakit, dia harus menggunakan infus pump, siring pump untuk pengobatannya, karena memang kalau bayi itu dosisnya itu sangat ini ya, harus diperhatikan, tidak boleh melebihi dari dosis. Dan biasanya alat fototerapi ini digunakan untuk pasien-pasien bayi yang mengalami peningkatan hiperbilirubin atau yang kalau kuning-kuning. Iya, bahasa sederhananya kuning-kuning yang agak tinggi. Oke. Terima kasih banyak ya Ibu, sehat selalu. Iya, makasih. Baik, Bu, luar biasa sekali ya ini. Dan oh ya, saya boleh ngasih informasi dulu ya untuk teman-teman yang bertanya. Maaf, mungkin belum terjawab, tadi sudah terjawab. Untuk ospek nanti sekitar tanggal 17 Agustus nanti ada technical meeting, nanti diinfokan lagi di Instagram Polindra ya. Sekarang kita kemana Ibu? Ke ruang CSSD dengan komunitas. Oh ya, terima kasih ya Bapak Ibu dosen sudah mengenalkan alat-alat. Kita mau lanjut dulu ke situ. Nanti di sini juga. Ini kita juga udah bisa lihat di sininya teman-teman ya, udah lengkap semua ya, Bu ya, ada sesuai sesuai ruangannya. Sudah sesuai. Oke. Nah, nanti kita ini ke CSSD. Oh, CSSD. Silakan nanti di atasnya aja. Ya. Oh, ini ruangan CSSD. Permisi, selamat sore. Ya, Ibu sehat. Ya. Boleh kita informasikan sedikit kepada maaf. Ya, ini ruangan apa? Ini adalah ruang sterilisasi alat-alat kami yang dipakai praktek mahasiswa. Semuanya nanti akan disterilkan di sini. Yang alat kotor semua masuk ke sini. Kemudian nanti setelah dicuci masuk ke tool setting room, dikemas di sini. Ya, di dekontaminasi ini semua alatnya nanti dicuci di sini. Dari yang sudah kotor-kotor dipakai mahasiswa, dibersihkan, dicuci di sini, dikeringkan, kemudian masuk ke ruang tool setting room. Oh ya. Nah, masuk ke sini. Di tool setting room ini alat-alatnya kemudian di packing. Ini alat packingnya, wadahnya. Oke. Kemudian setelah itu nanti alatnya ditransfer melalui yang celah di sini, dimasukkan ke ruangan selanjutnya, di ruangan sterilisasi. Di ruang sterilisasi. Nah, ini alat-alat kita untuk sterilisasi yang ada di sini, yang biasa dipakai untuk mensterilkan alat-alat yang ada di laboratorium yang sudah dipakai. Iya. Oke. Ya, kemudian setelah alatnya ini steril, selesai diambil dari alat, kemudian nanti akan disimpan di ruang penyimpanan alat di sini. Oke. Ya, cuman ini belum ada raknya. Iya. Jadi memang ruangan ini difungsikan untuk ini ya Bu ya, untuk sterilisasi alat ya. Oke, Ibu terima kasih banyak ya, sehat selalu. Baik teman-teman, kita
Masih ada, Ibu? Masih ada di keperawatan jiwa. Oh, kita mau ke keperawatan jiwa, di keperawatan ya. jiwa dan Boleh di kita spill. komunitas kita. Perawatan jiwa dan komunitas. Di KBK. Ya, oh ini KBK. Izin masuk ya, selamat sore. Nah, ini ya. Maaf ini, ya. Ibu sehat? Alhamdulillah Ya. Boleh dijelasin ya Bu, ini ruangan apa aja? Ya Bu Fitri, ini adalah miniatur daripada ruang praktek ya, khususnya keperawatan komunitas, kemudian ada keperawatan jiwa serta keluarga. Nah, ini ada Pak Hasim. Pak Hasim sedang mempraktekkan apa nih Pak Hasim? Sedang mempraktekkan penyuluhan kepada masyarakat. Ya, jadi ini adalah miniatur daripada ruang untuk melakukan kegiatan yaitu penyuluhan atau pendidikan kesehatan, yang mana nanti mahasiswa akan mempraktekannya biasanya di ruang tunggu puskesmas ataupun ketika sedang praktek di desa. Oke. Ya, kita kemana lagi? Ini selanjutnya ini adalah ruang keperawatan jiwa. Oh, boleh masuk ya? Silakan Bu Fitri. Ya. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Iya, assalamualaikum. Boleh spill sedikit ya Bu, ini tentang ruangan apa? Ini miniatur ruang perawatan jiwa, karena di sini mahasiswa akan mempelajari mengenai bagaimana menangani pasien-pasien yang mengalami kejiwaan dari ringan, sedang sampai akut. Tapi dengan bed. Oh, bednya juga memang berbeda ya Bu ya, didesain khusus jiwa, barangkali berontak atau apa ya, ada ininya ya. Oke. Disesuaikan di rumah sakit. Oke. Sehingga mahasiswa dapat langsung mempelajari sesuai. Terima kasih ya Ibu, sehat selalu. Baik, setelah ini mampir kemana lagi Bu? Kita mampir. Oke Bu Fitri, saya mau kenali dulu nih, ada ruang khusus untuk praktek perawatan keluarga. Oke. Sedikit yang diberikan ya, kurang lebih mungkin ruangannya ini ya. Ada ruang tamunya. Ya. Bisa pindah kali ya Bu. Iya, boleh. Ruangan berikutnya. Ini ruangan. Ini adalah ruangan khusus untuk recovery atau pemulihan. Feelnya sekali di sini di ruang recovery atau pemulihan ini khusus pasien-pasien yang habis dari rumah sakit. Kesehatannya di sini mahasiswa akan belajar pemulihan dengan menggunakan alat treadmill. Ototnya, tutup jantungnya tuh kira-kira apa nih setelah dilakukan sampai dengan kalori yang. Ya, terima kasih ya Ibu atas ininya. Iya, oke. Kemudian masih saya jelaskan. Oh, ada satu lagi. Oh iya, ketinggalan ya. Iya, ini masih ada ruang klinik. Oke. Ini ruang klinik. Iya, jadi ruang klinik khususnya miniatur di ruang puskesmas Bu Fitri. Iya. Boleh kita masuk jadi dulu ini ya teman-teman, kita lihat di dalam. Sedikit ya teman-teman ya. Sore, Pak. Oke. Ini di sini adalah ruang pemeriksaan fisik. Jadi nanti mahasiswa ini akan belajar yang melakukan assessment nih. Ketika pasien baru datang ke puskesmas, assessment, pengkajian, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik gitu ya. Jadi akan banyak banget nih kompetensi yang dapat didapatkan oleh teman-teman yang mau gabung di keperawatan. Seru banget di sini, banyak sekali yang bisa dipelajari. Oke. Terima kasih ya Ibu. Ya, teman-teman, kita untuk sesi prodi keperawatan sudah cukup di sini. Nanti setelah ini kita akan ke lab teknik pendingin dan tata udara dan juga lab teknik mesin. Ibu, terima kasih banyak ya buat teman-teman calon mahasiswa baru D3 keperawatan. Terima kasih. Selamat datang di keperawatan. Nanti jumpa kami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat-sehat selalu. Yang berhalo-halo. Oh iya. Oh, terima kasih. Terima kasih.